Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat ya. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi prisma. Sebenarnya apa sih itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang sisi sejajar dan kongruen, yaitu sisi alas dan sisi atas dengan bentuk segi M. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian prisma. Di sini sudah ada prisma segitiga. Bagian-bagiannya yaitu ada titik sudut, sisi atas, sisi alas, rusuk, dan juga sisi tegak. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis prisma. Nama-nama prisma itu tergantung dari sisi alas atau sisi atasnya. Jika sisi alasnya berbentuk segitiga, maka disebut prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi empat, maka disebut prisma segi empat. Jika sisi alasnya berbentuk segi lima, maka disebut prisma segi lima. Jika sisi alasnya berbentuk segi enam, maka disebut prisma segi enam. Selanjutnya kita akan menghitung nih, kira-kira ada berapa sih titik sudut, rusuk, dan juga sisinya. Yang pertama, kita akan menghitung titik sudutnya. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah titik sudut prisma segitiga adalah 6. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah sisi prisma segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah sisi prisma segitiga ada 5. Selanjutnya, kita akan menghitung banyak rusuk prisma segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah rusuk prisma segitiga ada 9. Berikut ini kita akan membahas tentang jaring-jaring prisma. Di sini kita sudah ada contoh jaring-jaring prisma segitiga. Lalu di sini adalah contoh jaring-jaring prisma segi 4, segi 5, dan segi 6. Halo adik-adik, sekarang kita belajar mengenai tabung. Ada yang tahu bentuk tabung itu yang mana ya di antara ini? Oh ya, benar. Bentuk tabung adalah ini. Tabung atau bisa disebut juga dengan silinder, yaitu sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Lalu kita akan belajar mengenai bagian-bagian tabung. Tabung memiliki 3 bagian. Pertama ada titik sudut dengan jumlah 0 atau tidak ada sama sekali. Kedua ada rusuk. Tabung memiliki 2 rusuk. Ketiga adalah sisi. Tabung memiliki 3 sisi. Jaring-jaring tabung memiliki beraneka ragam bentuk. Sebagai contoh, jaring-jaring tabung kita bisa lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh dari jaring-jaring tabung seperti pada gambar D. Ketika ini kita lipat, kita gulung, maka akan berbentuk tabung dan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar bangun ruang limas. Apa sih limas itu? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Limas memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama limas segitiga,
yang kedua 5 segi 4, yang ketiga 5 segi 5, dan yang keempat adalah 5 segi 6. Di sini ada 5 segitiga yang memiliki bagian-bagian titik puncak, rusuk, sisi tegak, sisi alas, dan tinggi. 5 segi 4 memiliki titik sudut yang berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu memiliki rusuk berjumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan memiliki sisi berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, dan sisi alas 5. Lalu terdapat jaring-jaring dari 5 segi 4. Nah, seperti ini bentuknya. Berikut adalah gambar dari jaring-jaring limas jenis lainnya. Halo adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai bangun kerucut. Pernahkah adik-adik melihat bangun seperti gambar di samping? Biasanya bangun tersebut kita jumpai pada acara ulang tahun seperti pada tumpeng, pada topi ulang tahun, pada kon es krim, kukusan, dan lain-lain. Apa sih bangun kerucut itu? Bangun kerucut adalah bangun yang dibentuk oleh sebuah lingkaran sebagai sisi alas dan kemudian sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagian-bagian dari kerucut. Bagian-bagian kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi tegak dan atau sisi selimut, kemudian sisi alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian bangun kerucut memiliki titik puncak yang berjumlah 1 dan letaknya di sini. Kemudian kerucut juga memiliki rusuk, yaitu berbentuk lingkaran pada selimut juga sisi. Berikut ini merupakan jaring-jaring dari kerucut. Pada segitiga ini merupakan selimut kerucut. Kemudian pada lingkaran ini, di bawahnya ini merupakan alas kerucut. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bangun ruang bola. Pasti adik-adik gak asing dong sama bangun ruang yang kakak pegang ini. Bener banget, ini namanya bangun ruang bola. Apa sih bangun ruang bola itu? Bola merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sisi lengkung yang tersusun dari tak terhingga banyaknya lingkaran dan berpusat pada salah satu titik, yaitu pada titik inti bola. Jadi adik-adik, bola itu tidak memiliki rusuk dan titik sudut ya. Bola hanya memiliki satu sisi, yaitu pada sisi permukaan bola. Nah, di samping kakak ini ada jaring-jaring dari bangun bola. Jadi jaring-jaring ini apabila dibentuk akan membentuk bangun ruang bola.